mengenai tali pocong dan kain kafan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku Tinto Sujarwo. Pada kesempatan kali ini nih ya, kita akan membahas sesuatu yang misterius sekaligus bulu kuduk merinding mengenai tali pocong dan kain kafan. Dalam kebudayaan kita, kedua benda ini tuh sering kayak dikaitkan dengan cerita rakyat ya, mitos yang udah nggak tabu lagi teman-teman. Ya, let's go yuk kita kuak satu persatu mengenai hal ini. Aku yakin kalian pasti pernah mendengar tentang betapa berbau mistisnya dua benda ini ya, tali pocong dan kain kafannya. Ada banyak cerita seru, misterius yang sangat tersembunyi di balik ini. Sebagian orang tuh kayak percaya banget sama hal ini. Apa itu tali pocong dan apa itu kain kafan? Tali pocong dan kain kafan itu kayak merupakan bagian tak terpisah dari cerita mistis di Indonesia khususnya. Kedua benda ini tuh kayak sering diasosiasikan dengan roh penasaran dan hantu-hantu jelang kematian. Nah, banyak mitos juga mengenai tali pocong dan kain kafan tersebut ya. Nah, salah satunya adalah mitos di mana tali pocong yang tidak boleh dilepas. Ada kepercayaan bahwa tali pocong yang melilit di mayat itu nggak boleh dilepas, maka kalau dilepas tuh rohnya tuh akan terus menghantui orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Ini tuh udah nggak asing lagi ya di telinga kalian tuh, banyak film horor ya mengaitkan dengan kisah ini. Contohnya tuh sinetron atau mungkin terkenal pada masanya itu ya Mumun si pocong. Nah tuh kayak bikin anak-anak kecil tuh kayak merinding takut keluar menjelang maghrib. Sementara mitos mengenai kain kafan itu mana bisa dijadikan pemikat pemikat roh gaib datang. Hal ini tuh dipercaya juga bahwa kain kafan tuh memiliki daya tarik bagi roh-roh gaib, terutama tuh kayak upacara pemakaman. Jadi semacam media gitu ya buat menarik roh-roh gaib itu supaya datang. Kalau udah datang mau diapain coba? Dua benda ini tuh selalu dianggap mistis, keramat, dan seringkali itu dikaitkan sebagai media pesugihan. Karena masalah pesugihan ya memang tuh kayak nggak ada habisnya, walaupun kayak di zaman digital sekarang tuh udah nggak bisa dipungkiri lagi banyak masyarakat yang masih sangat mempercayai hal-hal gaib seperti ini. Kegiatan gaib itu biasanya tuh dilakukan tuh berharap tuh kayak sebuah kekayaan yang dilakukan dengan praktek ilmu hitam. Namanya juga ilmu hitam ya tentu bukan jalan lurus, benar atau dibenarkan juga, tapi toh ada aja yang mau menempuhnya. Pernah nggak kamu mendengarkan istilah pesugihan tali pocong ataupun kain kafan sebagai penglaris dagangan? Katanya penglaris dagangan banyak sekali tuh jenisnya, mulai dari menggunakan jimat, menggunakan makhluk gaib, hingga tuh kayak benda-benda yang dianggap sakral seperti kayak benda yang berhubungan dengan ya kuburan-kuburan gitulah. Penglaris pocong kayak diyakini itu sebagai salah satu cara untuk dipakai ya, tujuannya tuh mencapai kekayaan secara instan. Ada berbagai kabar yang beredar bagaimana tuh kayak pocong tuh digunakan sebagai barang penglaris teman-teman. Yang pertama ya, dengan cara mengambil tali pocong pada Selasa Legi kalau nggak salah, karena konon katanya pocong yang talinya itu diambil pada hari tersebut tuh memiliki kekuatan mistik yang kuat, sehingga banyak keluarga yang berjaga-jaga di sekitar pemakaman jika di hari tersebut sudah datang. Tindakan tersebut tuh dilakukan tuh kayak guna melindungi jasad agar kuburnya itu tidak digali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab teman-teman. Pesugihan tali pocong tuh biasanya disembunyikan di rumah makan bersama benda-benda sebagai persyaratannya. Cara kedua nih, dengan memelihara pocong di rumah, melihara pocong. Nanti si pocong tuh akan bertugas memberikan air liur ke makanan yang disaji dengan harapan tuh makanan akan merasakan makanan yang lezat dan disukai oleh para pelanggannya. Kalau untuk kasus tali pocong sebagai penglaris dagang rumah makan sih, ya daerahku sendiri tuh kayak ada gosip-gosip ya. Atau enggaknya aku sendiri juga nggak tahu ya. Hanya saja isu yang beredar tuh tempat makan yang ada di daerahku ini tuh memang bisa sebutin juga ya di mana tempatnya ya. Ya ini tuh contohnya berjualan nasi goreng, dan memang dari zaman dahulu tuh kayak sampai sekarang tuh sudah bertahun-tahun hingga sekarang itu masih aja ramai pembeli dan sampai dijuluki nasi goreng pocong teman-teman. Kabar yang beredar di masyarakat di tempatku ya, begitu juga mitosnya tempat usaha makanan seperti itu tuh apabila menggunakan penglaris ilmu hitam seperti tali pocong ini atau kain kafan ini. Kalian pernah dengar juga nggak di tempat kalian bahwa kalau kita tuh makan di tempat itu tuh rasanya tuh akan terasa nikmat banget.
Namun apabila dibungkus dibawa pulang maka rasanya itu hambar yang nggak enak banget lah. Menurut kalian gimana? Cuma aku sendiri di tempatku belum pernah sih take away nasi goreng itu sih, karena ya gimana ya, aku sama nasi gorengnya juga nggak begitu suka, karena aku suka tipe nasi goreng tuh yang nasinya tuh ya kering, pulen-pulen banget gitu, berasnya tuh yang agak mahal-mahal malah itu, malah ngomongin nasi goreng. Udah lanjut. Ini ada contoh ya, dimana pada tahun 2019 lalu tuh publik sempat digegerkan dengan video penampakan pocong dari kamera di sebuah rumah makan tuh sekitar Malang di Jawa Timur. Ceritanya begini, ada sekelompok teman sedang menyantap makanan di sore hari menjelang maghrib. Salah satu teman tuh berniat mengabadikan momen tersebut untuk kebutuhan dokumentasinya lah. Namun terlihat sungguh tak terduga tuh ada sosok misterius berayun-ayun teman-teman dalam rumah makan tersebut. Diyakini itu sosok tersebut tuh adalah pocong karena mengenakan kain berwarna putih yang terikat seperti mayat dikafani. Anehnya saat direkam orang-orang sekitar tuh nggak ada yang menyadari teman-teman. Tetap lahap menyantap hidangan yang tersaji. Serem juga ya. Kalau sampai nampak gitu pocongnya sih, aduh, ini tuh baru salah satu kasus sih ya yang terkuak di media yang udah keluar. Nah, aku yakin nih di sekitar kalian juga pasti tuh kayak banyak beredar mitos-mitos mengenai pesugihan yang menggunakan tali pocong dan kain kafan ini. Atau jangan-jangan malah kalian juga pemainnya. Enggak susun. Tali pocong atau kain kafan itu mitosnya ya, tidak hanya untuk pesugihan teman-teman, jadi juga untuk kayak pemikat atau bahasa gaulnya pelet juga bisa. Konon untuk mendapatkan cinta seseorang atau disebut ilmu pelet dapat menggunakan tali pocong ini. Tali pocong ini tuh disimpan baik-baik, dibacakan mantra, dikasih sesajen. Nah, semakin banyak kamu menyimpan tali pocong akan membuat orang tersebut tuh melihatmu semakin wow. Nah, mungkin yang percaya hal ginian tuh kayak udah mentok ya karena jomblo lama, bisa pakai cara ini teman-teman. Tapi jangan terlalu berisiko, cukup percaya diri, jangan lupa banyak-banyak skincare, pertebal iman dan pertebal isi dompet. Nah, niscaya nanti akan lebih mudah mendapatkan jodoh. Pasti tuh. Ngomongin masalah mitos dan cerita-cerita mistis memang nggak pernah habis ya. Bagi aku pribadi sih hal ini cukup dianggap sebagai kayak bentuk pengetahuan aja tentang suatu budaya yang ada di sekitar kita, dimana untuk percaya atau tidaknya ya kembali lagi pada personal masing-masing ya. Tugas kita tuh cukup kayak menghargai warisan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Jadi jangan ragu untuk berbagi cerita mistis yang kalian ketahui. Silakan catat di kolom komentar di bawah ini. Itulah penjelasan singkat, cerita singkat tentang tali pocong dan kain kafan, dua benda yang penuh dengan keunikan dan misteri. Semoga konten ini bisa memberikan wawasan unik kepada kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen. See ya.